Baik, kembali lagi bersama tim support Inspirasi Bis. Dalam video kali ini, kita akan bahas fitur perakitan yang ada pada aplikasi Ketoko. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, pertama untuk fitur perakitan ini hanya hadir pada user yang berlangganan paket Unlimited Omset Silver. Nah, untuk bisa mendaftarkan atau berlangganan paket tersebut hanya bisa dipesan melalui reseller resmi kami. Nah, untuk daftar resellernya, kita bisa lihat melalui halaman billing.inspirasi.biz, dimana nanti setelah login kita bisa ada menu di sini yang namanya daftar reseller. Jadi silakan di sini ada beberapa list, bisa dihubungi salah satunya untuk bisa menggunakan paket Unlimited Omset Silver. Nah, lanjut. Kemudian kalau sudah, kita baru bisa menggunakan fitur perakitan yang ada di aplikasi Ketoko. Nah, untuk perakitan sendiri di Ketoko ini ada dua jenis, ada yang namanya rakitan proses dan rakitan non-proses. Untuk pertama, kita akan bahas mengenai rakitan proses. Jadi, di sini saya mulai dari pembuatan itemnya. Untuk tipenya, silakan pilih yang rakitan proses. Nah, untuk kode itemnya silakan dibuat sesuai dengan kebutuhan. Oke, di sini bisa dipilih jenis itemnya ya, bebas. Kemudian untuk penambahan jenis dan subjenisnya silakan dibuka di menu master datanya ya. Di data lainnya nanti bisa ditambahkan jenis, subjenis, dan merek sesuai kebutuhan. Oke, kalau sudah kita isi dulu untuk rakitannya. Di sini daftar item yang masuk dalam rakitan itu adalah sub-sub itemnya. Nah, untuk itemnya di sini yang bisa dimasukkan itu adalah item yang bertipe inventory. Jadi di sini saya coba pilih standar. Oke, di sini 3 item aja sebagai contoh. Yang terpenting di sini adalah di bagian data item ini. Ini harus diisi, sedangkan untuk biaya tenaga kerja atau biaya overhead ini bisa diisi, bisa tidak. Silakan disesuaikan sama kebutuhan nanti. Yang terpenting di sini di bagian daftar item ini yang harus ada isinya, karena nanti ini yang sebagai bahan-bahan yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan, terkhusus untuk di bagian jumlah. Nah, di sini dalam satu produksi kita membutuhkan berapa sub itemnya. Jadi misalnya di sini untuk membuat satu bundling ini kita membutuhkan satu iPOS 5 edisi standar, satu barcode scanner, dan satu mini printer. Tapi kalau misalnya di lokasi membutuhkan 2 misalnya, ya silakan diisikan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam bundling yang kita buat. Oke, kalau sudah silakan tentukan harganya. Misalnya di sini saya tentukan penentuan harga jualnya, misalnya oke, kalau sudah disimpan. Nah, sekarang kita sudah punya yang item yang bertipe rakitan proses. Nah, yang kedua kita buat yang item rakitan non proses. Oke, ini yang rakitan non proses. Caranya sama, kita tambahkan item-item apa aja. Nah, jika sudah, kita tentukan harga jualnya.
Oke, nukar harga jualnya kita hitung misal di sini jadi 3 juta. Oke, kita hitung di sini jadi 3.150.000 misalnya. Kalau sudah silakan disimpan. Oke, sekarang kita ada dua item rakitan, yang tadi bertipe rakitan proses dan yang satunya rakitan non proses. Nah, bedanya di sini pada saat nantinya kita ingin melakukan proses transaksi penjualan. Oke, di sini rakitan prosesnya sudah ada dan kemudian rakitan non prosesnya juga sudah ada. Nah, yang membedakan tadi seperti yang sudah dijelaskan yaitu pada saat kita melakukan penjualan, bedanya dengan antara item rakitan non proses sama proses yaitu kalau misalnya kita pilih yang item rakitan non proses itu bisa kita langsung jual tanpa harus melihat stok di itemnya ini, dengan catatan adalah bahwa stok untuk masing-masing sub itemnya ini tersedia. Jadi kita bisa langsung melakukan transaksi penjualan di sini. Kita tinggal isikan nilai pembayarannya, simpan, dan selesai. Nah, tapi kalau untuk yang item bertipe rakitan proses, itu kita harus melalui menu perakitan terlebih dahulu. Nah, untuk menu perakitannya di sini ada pesanan, proses, dan proses jadi. Nah, kita bisa langsung melalui proses perakitannya tanpa harus melalui pesanan. Tapi kalau misal kita mau mencatat pesanannya dulu, itu boleh. Tapi kalau misal mau langsung ke proses perakitan, itu juga bisa. Nah, di sini saya langsung aja ke proses perakitan. Kita klik tombol tambah. Nah, kemudian kita cari item perakitannya yang bertipe proses tadi. Nah, kalau sudah, misalnya jumlahnya 1, kita langsung simpan saja. Kita isi pelanggan. Nah, untuk isi pelanggan di sini, ini sebenarnya bebas ya. Jadi, meskipun kita misalnya pilihnya pelanggan umum, kemudian pada saat penjualan kita mau pilih pelanggan Novitalia ini, itu juga bisa. Jadi, di sini hanya sebatas pencatatan aja. Oke, di sini misal saya pilih umum. Kemudian, kalau sudah, kita langsung simpan saja. Nah, setelah dari proses ini selesai, kita jangan lupa harus menyelesaikannya di bagian proses jadi. Nah, kita klik tombol tambah, kemudian kita cari pelanggannya sesuai yang dibuat di transaksi proses perakitannya. Kemudian kalau sudah, kita cari di perakitannya. Nah, di sini akan muncul nanti daftarnya. Kita pilih, kalau sudah kita simpan. Nah, jika sudah seperti ini, maka kalau kita cek di daftar itemnya untuk yang rakitan proses, ini baru ada stok. Nah, kalau sudah ada stok, dia baru bisa dilakukan transaksi penjualan. Oke, tadi di sini ya, di kasir kita tambah, cari itemnya, RKP. Nah, seperti tadi contoh, kita kan tadi di bagian proses perakitan itu pilihan pelanggannya di umum. Nah, misal kita mau jual untuk pelanggan yang lain, ya itu nggak ada masalah, barangnya tetap bisa dijual. 2 juta, kita selesaikan pembayarannya. Oke, kalau sudah tinggal kita simpan. Nah, itu tadi cara menggunakan fitur perakitan, termasuk yang membedakan tipe item rakitan proses dan non-proses pada aplikasi Ketoko.